Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bilumihi wa madana bi asrarihi wa 'ada alaina min barakatihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsalitsu niku nggih. Al-faslu tsalitsu al-faslu ta fasal asalisu kang kaping 3 iku fi bayani fadli sholatil mar'ati iku tetep ing dalem mertelakaken kautamanane salate wong wadon fi baitiha ing dalem omahe mar'ah. Wa fi annaha lan ing dalem sak temene sholatul mar'ah ai sholatil mar'ah fi baitiha. Wa fi annaha lan ing dalem mertelakaken sak temene sholatul mar'ah fi baitiha iku afdalu iku luwih utama min sholatiha tinimbang sholate mar'ah min sholatiha tinimbang sholati mar'ah ma'an nabi serta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemarin kan dijelaskan bahwasanya kerangka dari kitab Uqudul Hujjat ini terdiri dari 4 pasal dan 1 khotimah. Nah, pasal yang ketiga itu nanti menerangkan tentang keutamaan sholat seorang wanita di dalam rumahnya, bahwasanya sholatnya perempuan di rumahnya itu lebih utama daripada sholat perempuan tersebut bersama dengan Rasulullah, artinya berada di masjid. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrabuma utawi luweh parak-parake barang, akrabuma utawi luweh parak-parake barang utawa tingkah, takunu kang ana almar'atu sapa mar'ah, takunu kang ana almar'atu, takunu kang tinemu almar'atu sapa mar'ah min wajhi rabbiha saking arahe pangerane mar'ah. Jadi keadaan atau tingkah yang menjadikan seorang wanita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala iku idza kanat iku ing dalem nalikane ana apa mar'ah, idza kanat iku ing dalem nalikane ana apa mar'ah iku fi qaribaitiha iku ing dalem jerone omahe mar'ah. Jadi kondisi situasi di mana seorang perempuan itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia berada di dalam bednya. Bed itu lebih dalam daripada dar. Bahasa Indonesia, bahasa Arab rumah itu kan ada yang menggunakan lafaz ad-dar, ada yang menggunakan lafaz al-bed. Nah, lafaz al-bed itu dalamnya rumah. Jadi lafaz ad-dar itu lebih luar daripada lafaz al-bed, rumah kecil di dalamnya, atau bisa dikatakan di dalam kamarnya. Kan di rumah itu kan ada ruangan-ruangannya, ada ruang tamu, ada ruang keluarga, ada ruang kamar. Nah, yang dimaksud dengan bed itu di situ. Bed itu adalah sebuah kamar khusus. Itu adalah kondisi di mana seorang perempuan itu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna sholata lan sak temene sholate mar'ah fi sukhni dariha ing dalam pelatarane omahe mar'ah di di ruang tamu atau di depan iku afdalu iku luwih utama min sholatiha tinimbang sholate mar'ah fil masjidin dalam masjid, dibanding sholat di masjid kemudian dibanding dengan sholat di pelatarane untuk ngarep untuk empere oma atau berada di ruang tamu, itu lebih utama sholat seorang perempuan di ruang tamu tersebut. Bisukni dariha. Wa sholatuha utawi sholate mar'ah fi baitiha ing dalem kamare utawa ing dalem omahe jero, fi baitiha ing dalem kamare mar'ah iku afdalu iku luwih utama min sholatiha tinimbang sholate
apa mar'ah fi suhni dariha ing dalem pelataran omai mar'ah. Semakin seseorang wanita itu berada di dalam, itu semakin utama, semakin baik. Wa sholatuha utai sholati mar'ah fi mukhda'iha bidomil mimi muhtaiha fi muhtaiha ing dalem apa nih jerune bed fi muhtaiha ing dalam jerune bed utawa jerune dar paling jero dhewe nyentong dhewe ngono ku iku afdalu iku le utama min sholati hati nimbang sholati mar'ah fi baitiha ing dalam bete al mar'ah dalam kamare al mar'ah. Jadi rumah ya ada ruang tamu, ada ruang tengah, ada kamar, ada ruangan khusus lagi, itu mukhda. Ruangan khusus lagi bagi seorang wanita itu untuk sholat. Itu sholat di situ lebih utama dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muhda'u utai lafat muhda iku bidomil mimi kelawan dhamai bait. Yaiku baitin fi baitin. Kamar di dalam sebuah kamar. Jadi ruangan khusus untuk dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kok hal ini semakin ke dalam kok semakin semakin utama wadzalika utai mengkono-mengkono mazkur lisatri iku krana arai aling-aling. Lisatri iku krana arai aling-aling karena semakin perempuan itu tertutup dari halayak umum, dari publik, itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu semakin utama. Nah, apalagi kalau wanita-wanita yang ketika keluar rumah itu menimbulkan fitnah. Artinya menimbulkan fitnah itu menjadikan orang lain itu terkena fitnah. Sebenarnya perempuan ini tidak punya niatan untuk memberikan fitnah. Tapi secara otomatis karena fitrahnya laki-laki itu seperti itu, nafsuan kan bangane ya. Nafsuan. Nah, kemudian perempuan ini keluar bukan salah perempuannya. Tapi kondisinya memang di setting sama Allah Subhanahu wa taala seperti itu dan itu ada pahala tersendiri. Ada pahala tersendiri, ada pahala dan keutamaan tersendiri bagi seorang wanita yang mau menyembunyikan dirinya, yang mau menjaga dirinya dari pandangan orang laki-laki lain. Semakin dia tertutup, semakin dia menjaga kehormatannya, menjaga dirinya agar tidak menimbulkan fitnah, maka semakin utama dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pasal yang ketiga berkaitan dengan sholat seorang wanita di dalam rumahnya lebih utama daripada di dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslur rabi utai fasal ar-rabi kang kaping 4. Nah, pasal yang keempat ini berkaitan dengan apa? Fi bayani hurmatin nadhari iku tetep ing dalem mertelaaken harame fi bayani hurmatin nadhari rajuli iku tetep ing dalem mertelaaken harame ningaline wong lanang ilan nisa maring pira-pira wong wadon al ajnabiyati kang liya wal aksulan suwali'e aina daruhunna aina dhorihinna tegese harame oleh ningaline nisa ilahi maring rajul. Nah, pasal yang keempat ini menjelaskan tentang keharaman seorang laki-laki memandang wanita lain. Wanita lain itu wanita yang boleh dinikah. Yang dinamakan dengan ajnabiyah itu berarti wanita yang boleh dinikah. Kalau dinikah itu sah gitu maksudnya gitu ajnabiyah. Nah, beda dengan mahram. Kalau mahram itu bahasa mahram, mahramun adalah wanita yang haram untuk dinikah. Kalaupun dinikah itu tidak sah karena statusnya adalah mahram. Nah, untuk seorang istri, karena dia boleh dinikah, istri itu ajnabiyah. Istri itu ajnabiyah hanya saja dikarenakan adanya akad yang sah, akad yang sahih, maka ajnabiyah tersebut menjadi halal. Makanya bahasa istri suami itu halilun atau halilah. Halili, laki-laki halalku, halilah perempuan halalku. Yang mana status sebelum dia halal dan bahkan setelah dia
menikah pun dia statusnya tetap ajnabiyah, tapi mendapatkan mendapatkan label halal dan diperbolehkan untuk dilihat, disentuh, tapi tetap statusnya ajnabiyah. Statusnya tetap ajnabiyah, yang artinya ketika sedang berwudu kok bersentuhan ya tetap membatalkan. Nah, itu bedanya. Nah, kalau ada keterangan kalau sudah menikah menjadi mahram, lu kan aneh. Mahram itu sesuatu yang tidak boleh dinikah. Orang yang tidak boleh dinikah itu namanya adalah mahram. Wong dinikah kok malah menjadi mahram. Ya tetap ajnabiyah, statusnya tetap ajnabiyah. Tetap ajnabi, tetap ajnabiyah, tetap orang lain, hanya saja disatukan dengan adanya akad nikah dan menjadi halal. Itu. Makanya tetap dalam mazhab Syafi'i terkait batalnya wudhu tetap membatalkan, suami istri bersentuhan tetap membatalkan. Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan Rasulullah mencium kening Sayyidah Aisyah atau Sayyidah Aisyah menyentuh kaki Rasulullah ketika Rasulullah sujud panjang, itu ditakwil dan ditafsiri oleh para ulama itu menggunakan ha'il. Kalau menggunakan ha'il ya nggak membatalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini keharaman. Jadi laki-laki memandang wanita lain itu haram, begitupun sebaliknya. Begitupun sebaliknya. Artinya apa? Fama mongko utai barang anggota. Fama mongko utai barang utawa anggota yahrumu kang haram ru'yatuhu. Apa oleh ningali rajul? Ru'yatuhu apa ningali ing mang ngono. Fama mongko utai barang yahrumu kang haram ru'yatuhu apa ningali ing ma. Haram-haram alar rajuli ing atase wong lanang, alar rajuli ing atase wong lanang iku yahrumu. Iku haram ru'yatuhu apa oleh ningali ru'yatuhu apa ningali ing ma ngono. Ru'yatuhu apa ningali ing ma alal mar'ati ing atase wong wadon minhu saking rajul. Jadi kalau berkaitan dengan ajnabi dan ajnabiyah, itu kedua-duanya masing-masing itu diharamkan memandang lainnya. Jadi seorang laki-laki ajnabi tidak boleh memandang wanita ajnabiyah, begitupun sebaliknya. Jadi keharaman itu sama. Keharaman itu sama. Jadi kalau seorang laki-laki katakanlah dalam hukum dasar dari mazhab Syafi'i itu tidak boleh memandang wajah perempuan ajnabi, maka begitupun sebaliknya sebenarnya wanita tidak diperbolehkan untuk memandang wajah ajnabi laki-laki lain. Kalau seorang laki-laki ajnabi itu tidak boleh memandang leher, tangan, dan semua anggota tubuh wanita, maka wanita juga begitu, tidak boleh memandang anggota tubuh laki-laki lain. Itu sama. Kalau dalam ini sama. Bedanya apa? Bedanya kalau perempuan ada perintah untuk berhijab. Ada perempuan untuk ada perintah untuk berhijab. Perempuan itu ada perintah untuk berhijab, sementara laki-laki hanya diperintahkan berhijab antara pusar dan lutut. Bukan berarti kemudian laki-laki juga pakai cadar, enggak. Yang ada perintahnya itu adalah perempuan. Kenapa? Karena perempuan lebih bisa menjaga nafsunya daripada seorang laki-laki. Maka kemudian penyebabnya itu ditutupin. Penyebabnya ditutupin. Tapi tidak menuntut kemungkinan seorang wanita bisa terkena fitnah karena memandang laki-laki lain. Itu tidak ada jaminan, ya, tidak ada jaminan. Siapa yang menjaminkan? Nggak ada. Makanya kemudian kedua-duanya ini punya hukum keharaman yang sama dalam memandang lawan jenis ajnabiyah. Lawan jenis yang ajnabi itu sama. Jadi jangan kemudian karena perintah berhijab itu hanya untuk laki-laki, hanya untuk perempuan, kemudian wanita boleh melihat seenaknya laki-laki. Tidak gitu. Hukumnya sama. Kemudian scroll cowok-cogan itu sama, itu haram. Melihat-lihat cogan, wah itu nggak boleh, ya. Itu hukumnya adalah haram. Maka
perintah untuk ghaddil basar, perintah untuk menundukkan pandangan itu tidak hanya kepada laki-laki tapi juga kepada perempuan. Bisa jadi seorang perempuan itu terkena fitnah. Ini secara personal, tapi secara umum ya, secara umum kenapa kok perempuan itu diperintahkan untuk berhijab? Karena membantu laki-laki. Jadi laki-laki itu perlu untuk dibantu. Dengan apa? Dengan wanita berhijab agar nafsunya tidak liar. Nah, nafsu seorang laki-laki. Karena memang dasarnya fitrahnya seorang laki-laki itu ya diciptakan dengan nafsunya. Jadi di ibarato keterangannya guru-guru itu, nek wong lanang iku sebenarnya secara psikologis nafsu nafsu antara laki-laki dan perempuan itu sebenarnya tinggian perempuan. Nah, kalau dibandingkan itu nafsu perempuan itu 9, nafsu laki-laki itu 1. Ya, nafsu laki-laki itu 1. Tapi kalau rasa malunya selain perempuan itu diberi nafsu, tapi juga diberi rasa malu yang sangat besar, rasa malu yang sangat tinggi, sehingga laki-laki tidak diharuskan untuk berhijab seperti perempuan. Tapi meskipun begitu, laki-laki ada anjuran untuk menutup tubuhnya, ya, menutup tubuhnya meskipun tidak seperti perempuan. Intinya ya sama. Masalah pandangan antara laki-laki dan perempuan ajnabi itu sama dalam segi keharamannya. Itu ya. Wal murahiku utai murahik, wal murahiku utai murahik bidzalika ing dalam mengkono-mengkono nador. Bidzalika ing dalam mengkono-mengkono nador karrajul iku kaya wong lanang. Orang yang sudah mendekati balik, katakanlah berumur 9 tahun, ya, mendekati balik 9 tahun atau usia 10 tahun, itu dihukumi seperti laki-laki. Artinya apa? Artinya seorang perempuan tidak boleh memperlihatkan auratnya, memperlihatkan anggota tubuhnya kepada anak yang sudah murahik. Anak yang sudah murahik. Fayalzamu mongko wajib waliyahu ing waline murahik. Fayalzamu mongko wajib waliyahu ing waline murahik manuhu apa nyegah murahik minan nadhari saking ningali ilal ajnabiyati maring wadon ajnabiyah. Maka walinya, orang tuanya itu melarang. Nah, sampean ku wis murahik, wis mendekati balik, gak ilok nek nyawang wong wadon. Sudah dikasih batasan. Wa yalzamulan wajib ha ing mar'ah, ha ing ajnabiyah, apa al ihtijab apa nggawe hijab. Al ihtijab apa nggawe hijab, membatasi diri, memberikan penutup minhu saking murahik, menutup diri, menjaga anggota tubuhnya dari anak yang sudah murahik. Kedua-duanya punya kewajiban. Laki-laki wajib untuk menundukkan pandangan dari wanita ajnabi yang laki-laki murahik ini, dan wanita ajnabi itu juga menutup diri dari anak yang sudah murahik karena hukumnya sama seperti laki-laki yang sudah balik. Wakal mar'ati lan iku kaya dene wong wadon, wakal mar'ati lan iku kaya dene wong wadon fidzalika ing dalam mengkono-mengkono ihtijab, fidzalika ing dalam mengkono-mengkono hurmatin nadhari, fidzalika ing dalam mengkono hurmatin nadhari al amradu utawi amrad al jamilu kang ganteng, al jamilul wajhi kang ganteng utawa kang bagus wajahe. Kada iku kaya mengkono-mengkono keterangan, fin nihayati ing dalam kitab nihaya. Fin nihayati ing dalam kitab nihaya li Syekh Muhammad Al-Misri, kedua Syekh Muhammad Al-Misri. Ini adalah keterangan yang diambil dari kitab An-Nihaya, karangan kepunyaan daripada Syekh Muhammad Al-Misri. Nah, berkaitan dengan ihtijab, berkaitan dengan hijab. Apa sih batasan hijab itu? Bagaimana sih batasan hijab yang benar?
Batasan hijab yang benar itu sesuai dalam Al-Qur'an itu wadzalika adna ayyurafna fala yu'dain. Jadi syaratnya dua. Syaratnya dua. Tidak hanya, jadi hijab itu tidak hanya menutupi kulit. Tidak hanya menutupi kulit. Hijab itu ayyurafna. Hijab itu catatannya adalah ayyurafna. Agar mereka dikenal, agar wanita-wanita itu dikenal sebagai perempuan baik-baik. Dikenal sebagai perempuan baik-baik. Jadi tidak hanya menutup warna kulit, tidak hanya menutup warna kulit. Tujuan daripada hijab itu adalah agar mereka ayyurafna, dari kata-kata ma'ruf, ayyurafna, agar mereka dikenal sebagai wanita yang baik-baik. Itu begitu. Jadi kalau ada orang yang memakai kerudung, memakai baju yang ketutup kabeh, tapi menimbulkan persepsi bahwa dia bukan wanita baik-baik, maka syarat hijab itu belum terpenuhi, belum terpenuhi. Ono wis kudungan, kelambian, kulitnya semuanya tertutup, tapi melepet-melepet, tapi melepet-melepet, lekuk-lekuk tubuhnya itu masih kelihatan. Itu enggak ayyurafna, belum dikatakan ma'ruf, belum dikatakan, belum dianggap sebagai wanita yang baik-baik. Sehingga apa? Sehingga hasil daripada hijab itu fala yu'dzain, sehingga mereka tidak disakiti. Tidak disakiti ini bukan berarti disakiti secara fisik ya, tapi disakiti secara psikologis. Artinya tidak mendapatkan pelecehan. Jadi tidak terkena pelecehan karena dia telah berhijab sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh Allah, ayyurafna, sehingga mereka dianggap sebagai wanita, sudah terkenal, dilihat sebagai orang yang baik-baik, wanita yang baik-baik, wanita baik-baik. Nah sekarang itu kan ada tren pakai cadar, tapi pakaiannya menunjukkan lekuk-lekuk tubuhnya. Itu otomatis orang akan melecehkan dia. Pandangan laki-laki akan melecehkan dia, meskipun dia tidak merasa dilecehkan, tapi peristiwa pelecehan itu akan terjadi. Makanya di situ menggunakan fala yu'dzain, sehingga mereka tidak terhinakan, tidak tersakiti. Tidak tersakiti berarti ada ada sebuah fi'il, ada sebuah kondisi, situasi, itu adalah sebuah pelecehan. Sebuah pelecehan. Karena bagaimanapun nafsu laki-laki itu tidak bisa. Nah, itu pasti akan melecehkan. Nah, ini adalah dalam rangka melindungi si wanita tersebut dari pelecehan, melindungi wanita tersebut, melindungi marwah daripada wanita yang memakai hijab. Maka standar hijab sesuai dengan aturan agama itu adalah mereka memakai hijab sampai mereka dikenal, karena hijab tersebut dia dikenal sebagai wanita baik-baik, bukan wanita murahan, bukan wanita yang menjadi konsumsi mata laki-laki bejat. Nah sekarang tuh enggak, itu justru dipamer-pamerkan, dibuat flexing. Ya sama saja ya, sama saja. Itu meskipun berhijab tapi dinampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, terus bergoyang-goyang. Itu bukan hijab, itu namanya bukan berhijab. Meskipun katakanlah pakai cadar sekalipun, pakai niqab sekalipun di kepalanya, tapi kemudian pakaiannya kemudian ketat, menunjukkan lekuk-lekuk tubuhnya. Itu bukan hijab. Itu bukan hijab, dan itu tidak mewakili daripada agama Islam. Agama Islam sangat menjaga kehormatan wanita. Ini berarti mangke sinten kula nyuwun datang mbak-mbak niki, Mbak Saro barang niki, jenengan nek ngaos damel hijab nggih. Apa paling minimal niki nek wangsal nek nggadah cadar nggih, cadaran utawa damel niki paling boten damel masker ditutup kabeh. Nah niku lebih menjaga kehormatan jenengan, lan lebih menjaga diri kami. Nah,
Ngene-ngene iki wong lanang, bagaimanapun ngene iki ya wong lanang. Maka harus menutup diri. Saya juga akan menjaga diri, berusaha menjaga diri, laki-laki sebagai laki-laki dan jenengan sebagai perempuan-perempuan niku nggih harus menjaga diri, saling menolong. Ini jenenge ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, saling mendorong, saling mensupport untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan hijab ya. Jadi hijab itu tadi dzalika adna ayyurafna fala yu'zain. Nah, maka lakukan seperti itu, maka engkau mendapatkan hijab. Kadang ada orang itu kemudian komentar atau protes. Nah, kenapa yang diperintahkan berhijab itu perempuan? Kok tidak laki-laki? Enak laki-laki nggak pakai hijab, nggak sumuk, nggak ongkep. Sementara kami para perempuan kemudian sumuk, ongkep, dan dikatakan itu adalah melanggar hak asasi manusia, katakanlah. Justru dengan perempuan berhijab, perempuan itu karena berhijab itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kalian para perempuan itu memakai hijab, maka setiap detiknya bernilai pahala. Dan itu tidak dimiliki oleh laki-laki. Itu keistimewaan perempuan di situ. Dan di situ tantangannya ya. Karena setiap nilai itu pasti ada tantangannya dan ujiannya. Ujiannya di situ. Kesabaranmu, ketaatanmu, keridhoanmu akan perintah Allah Subhanahu wa taala setiap detiknya akan bernilai pahala. Dan itu tidak dimiliki oleh laki-laki. Tidak dimiliki oleh laki-laki. Nah, laki-laki mana? Setiap dia menundukkan pandangannya, maka di situ mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ganjarannya luwih akeh. Justru dengan adanya hijab itu menjaga hak asasi dia. Menjaga kehormatan dan marwah dia sebagai laki-laki, sebagai perempuan yang benar-benar baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Untungnya banyak sekali orang yang berhijab itu. Ya, orang yang berhijab itu banyak untungnya. Setiap detiknya dia terus mengalir pahala untuk dirinya. Karena bukan berkaitan, alasan utamanya bukan berkaitan antar lawan jenis, tapi karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan selalu dipandang dengan pandangan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, penak piye? Enak. Laki-laki kopian pun, perukut pun, gawe ninjang gak oleh ganjar. Gak oleh ganjar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fima lan ing dalem mertelaken barang, wa fima lan ing dalem mertelaken barang wako akang tumibo apa ma fihi ing dalem an-nadhar ai an-nadhari minazajri bayani saking panyegah. Dan pasal yang keempat ini selain menjelaskan tentang keharaman pandangan seorang laki-laki kepada wanita ajnabi, begitupun sebaliknya juga menjelaskan tentang dalil-dalil, tentang hadis dan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan larangan tersebut. Ay al-mani tegese panyegah minal kitab saking kitab, saking Al-Qur'an wal ahadits lan pira-pira hadis. Wayahrumu, ini ada keterangan sedikit. Wayahrumu ala rajuli walau majbuban. Wayahrumu lan haram ala rajuli ngatasi wong lanang walau majbuban, senajan iku wong lanang kang den pagas zakari. Artinya orang yang dikepiri. Wa khisian sama mananya. Wa khisian lan wong wadon wong lanang kang den kepiri. Wa ininan lan wong lanang kang peluh, kang impoten. Wa mukhnisan lan wong lanang kang macak wadon atau banci. Dia punya sifat kewanitaan, mukhnisan. Dia laki-laki, tapi dia kemudian macak, banci ngono lho ya, banci. Nah, itu mukhnisan. Wa himman lan wong kang tuwa wis sepuh banget. Apa sing haram?
nadharuhu apa ningaline wong lanang rajul, nadharuhu apa ningaline rajul ila ajnabiyatin maring wong wadon, ila ajnabiyatin maring wong wadon liya. Mustahatin mustahatin kang apa kang den kepingini, artinya kang den kepingin ini memang secara sifat dasare mereka sudah mustaha. Sifat adalah mustaha. Sudah nyahwati gampang, sudah pada usia yang nyahwati. Hatta ila wajhiha sehingga maring wajahe mar'ah ajnabiyah. Hatta ila wajhiha sehingga maring wajahe ajnabiyah wa kafaiha lan epe-epe lorone mar'ah utawa ajnabiyah. Zahron apane gegere, zahron apane jabane epe-epe, wabat lan apane jerune epe-epe. Ini sama. Meskipun laki-laki tersebut itu sudah tidak akan, katakanlah tidak akan melakukan apa namanya, tidak bisa melakukan hubungan intim, katakanlah. Sudah tidak akan tidak akan terperosok dalam perzinaan, katakanlah. Laki-laki tersebut sudah hilang alat kelaminnya atau impoten, sudah tidak bisa tidak berguna, tidak berguna, atau laki-laki tersebut itu punya sifat perempuan, punya kecenderungan kepada perempuan, sifat perempuannya itu lebih tinggi, lebih dominan, sehingga dia macak jadi wong wadok dan lain sebagainya. Itu tetap haram untuk memandang wanita ajnabiyah. Dan wanita ajnabiyah juga harus menjaga diri dari mereka. Meskipun orang tua ya, wis gak apa-apa tua ini kok. Loh sama, keharamannya tetap sama. Keharamannya tetap sama. Itu gitu. Bahwa utawi iki yahrumu, bahwa utawi yahrumu al mufta iku hukum kang den fatwakan apa bi kelawan al, dan itu adalah hukum yang telah difatwakan. Sudah difatwakan. Lakin nukila tetapi den nukil, walakin nukila tetapi den nukil anil aksarina saking pira-pira ulama kang akeh, apa khilun nadhari, apa halale ningali, ila dalika maring mengkono-mengkono wajah lan kafaiha, ila dalika maring mengkono-mengkono wajah lan kafaiha. Tapi menurut sebagian banyak ulama Syafi'iyah itu dinukil boleh memandang wajah dan kedua telapak tangan. Tapi al-muftabihi itu khattal wajha wal kafaini tetap tidak boleh. Makanya kemudian ada orang-orang yang menjalankan sunnah Rasulullah, memakai niqab, memakai pakaian baju yang berukut, yang longgar, yang tidak menunjukkan lekuk tubuhnya, ayyuk rofna fala yu'dhani. Wong gawe klambi ngono kan mata seseorang itu tidak akan melecehkan. Mata seorang laki-laki itu tidak akan melecehkan, secara otomatis tidak akan melecehkan orang yang memakai baju seperti itu. Kemudian tidak hanya itu, kemudian pakai kaos kaki, pakai sarung tangan. Niku masya Allah, niku berapa banyak pahala yang didapatkan wanita tersebut kalau dia benar-benar ikhlas. Ikhlas itu ridho atine lan tidak karena manusia. Nah, ini penting. Tujuannya tidak karena manusia, tapi pakai itu sendiri sudah bagus. Alangkah lebih bagusnya lagi memakai pakaian hijab yang seperti itu dan dibarengi niat lillahi ta'ala, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak banyak ya, karena tidak sedikit, bukan tidak banyak, karena tidak sedikit orang-orang yang memakai seperti itu agar terlihat ini loh, gitu, seperti itu, terlihat ini loh pakaian yang, dan mereka bangga akan kekerenan itu. Makanya kemudian tidak jarang ada orang yang memakai hijab tapi memposting, menunjukkan. Nah, itu pada akhirnya kan tidak lillahi
Ta'ala secara zahir ya, kami nggak tahu, secara hati nggak tahu. Ya kita kembalikan sendiri antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi alangkah baiknya kalau itu memang digunakan semestinya, bukan alat untuk flexing. Pakai facadar juga bisa digunakan untuk flexing, nggak bisa tidak digunakan untuk flexing atau validasi bagi orang lain agar dianggap. Nah, itu tidak seperti itu, tapi lebih kepada agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho. Nah, itu pahalanya benar-benar mengalir kalau seperti itu. Jadi secara zahir juga secara syar'i, hati juga secara syar'i. Aman nadharu rajuli anapun utawi oleh ningaline wong lanang ila zaujatihi maring bojo wadone rajul wa amatihi lan amati rajul, karena status zaujah itu tetap ajnabiyah. Amat itu juga tetap ajnabiyah. Fi hali hayati kullin ing dalam tingkah uripe saben-saben suci, ing dalam tingkah uripe saben-saben suci min huma saking zaujah lan amat, baca izin mongko iku menang, dan itu diperbolehkan. Dan kalau menimbulkan rasa harmonis bagi pasangan suami istri, maka ada pahalanya. Karena bagaimanapun istri itu adalah orang yang mencegah kita dari laki-laki, kita ini maksudnya laki-laki, dari berbuat zina. Karena ada wadah, karena ada yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di situ ada pahala. Hanya dulu ketika Rasulullah menjelaskan tentang sodako, Fikuli tasbihin, sodako, tumakuli takbirin, sodako, tulitu tahmidin, sodako, wafibuti ahadikum, sodako. Bahkan di kemaluan kalian sendiri itu ada, kalian masing-masing itu ada sodakohnya, ada pahalanya. Artinya dalam hubungan suami istri itu ada pahalanya, ada sodakohnya di situ. Kemudian ada sahabat yang bertanya, masa iya Rasulullah, hal seperti itu ada pahalanya? Apa jawaban Rasulullah? Logika Rasulullah. Bagaimana kalau hal itu dilakukan pada hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berarti hukumnya menjadi haram. Nah, kalau diarahkan dan ditempatkan pada hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bernilai pahala. Baru paham mereka, para sahabat baru paham. Oh, logikanya seperti itu. Nah, kalau perempuan, wanita, suaminya atau istrinya boleh baca izin mongko iku menang. Walau mau wujudi maniin, senajan iku sertane anane manek minal istimtai, saking manek-manek minal istimtai, saking ngalap sukoroso. Meskipun ada manek yang koribin, tapi manek tersebut koribin kang parek, koribizawali kang parek ilangi, kakaitin koyok het warohnin lan den gadeaken. Seperti het, meskipun wanita itu sedang het boleh memandang semua tubuhnya boleh, lakin yukrohu, tetapi den makruhaken apa nadharul farji, apa ningali farji, hatta min nafsi, sehingga saking awak dhewe rajul, bila hajatin kelawan tanpa hajat. Tapi untuk memandang kemaluan itu tetap hukumnya makruh, bahkan kepada dirinya sendiri itu hukumnya makruh. Boleh memandang meskipun dia sedang haid, pandang seluruh tubuhnya agar menambahkan agar nafsu biologisnya itu tersampaikan pada hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terbuang. Nah, nafsu itu terbuang pada hal yang tersalurkan pada hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika keluar rumah nafsu tersebut sudah kenyang, dan bisa ghodil basor. Penting sekali. Bagi posisi seorang istri itu sangat penting sekali bagi kami para laki-laki untuk menjaga agama kami. Maka seorang laki-laki harus memuliakan istri. Bagaimanapun dia adalah orang yang sangat berjasa atas terjaganya agama seorang laki-laki. Harus dihargai, benar-benar dihargai. Ini mau.
Bismillahirrahmanirrahim. Bihila filmani kelawan bedani mane perkara kang jengka albati izawali kang suwe ilangi. Ta'anik tadat koyok yento iddah sapa azzaujatu sapa zauja anis syubhati saking wati syubhat. Jadi wati syubhat itu juga ada iddahnya. Artinya begini wati syubhat itu. Nah, kemudian tanpa sepengetahuan, katakanlah gak ngerti, sing lanang yo gak ngerti, bojone yo gak ngerti, ternyata ana sing kumpul, dikira bojone, ternyata duduk bojone. Ini namanya wati syubhat. Itu ada iddahnya sama. yakni apa? Salah satu kuru 3 kali sucian. Untuk apa? Untuk memperjelas kebersihan daripada rahim perempuan itu. Nah, wajib membayar mahar misil kepada wanita yang dikumpuli karena syubhat. Yang benar-benar nggak tahu, memang benar-benar nggak tahu. Dan perempuannya dikira bojone, sing lanang ya dikira bojone. Nomor-nomor ternyata duduk. Lah itu di situ kemudian ada istilah wati syubhat. Dan perempuan yang telah melakukan wati syubhat, laki-laki yang melakukan wati syubhat seperti ini wajib memberi mahar kepada perempuan, dan perempuan wajib iddah. Lah kalau seperti ini ya haram bagi suami sahnya, fayakrum mongko haram an-nadhara punang ningali ilama maring barang baina suratiha kang tetep ing dalam antarane udele zauja warubatiha lan dengkule zauja. Hanya boleh selain area itu. Baina surati warubba, boleh ditinggali, boleh dipandang. Ya boleh seperti itu. Kenapa? Karena masih dalam masa iddah. Khawatirnya nanti kemudian bercampur. Nah, pada akhirnya kemudian menarik pada hal-hal yang sampai hubungan suami istri, sehingga menjadikan rahim itu jambur maneh. Iki kok anake sapa umpama dadi anake sapa. Duna ghairi ora liyane ma baina surati warubbah kal mahromi khalidhe kaya mahram wal amati lan amat al muzawwajati kang den nikahaken. Mahram dan amat yang muzawwajah itu batas keharamannya itu ma baina surati warubbah. Selain itu tidak ada larangan. Ya, selain itu tidak ada larangan, dan tidak ada larangan pun itu nanti ada turunan hukumnya lagi, ada cabang hukumnya lagi. Tapi kalau masih menjadikan fitnah, maka tetap hukumnya adalah haram. Mahram ya contohnya dulur lanang karo wedok, meskipun yang diharamkan, yang ada larangannya adalah melihat ma baina surati warubah, tapi tetap harus menjaga diri, karena begitu kuatnya godaan setan dan nafsu untuk menjerumuskan seorang hamba. Maka tetap, meskipun seperti itu maka tidak maka ada kan kasus-kasus terjadi antara saudara kemudian sampai sampai hubungan badan, ya itu kan ada ya, karena mungkin lingkungan sekarang, kondisi sekarang, kemudian banyak faktor di akhir zaman ini yang menjadikan hal itu kemudian bisa terjadi. Maka kalau ilatnya, sebabnya seperti ini, resikonya seperti itu, akibatnya, maka hukum itu bisa berkembang. Kalau menimbulkan fitnah antara saudara, antara mahram, maka hijab itu yang menjadi kewajiban. Ghaddil basar juga menjadi kewajiban. Apalagi di zaman sekarang yang banyak faktor untuk mendorong hal itu. Maka tidak hanya mabaina surat warubah, tapi juga bisa jadi seluruh tubuh. Meskipun itu mahram, karena zamannya sudah berbeda, lingkungannya ya sudah berbeda. Pada banyak faktor pendukung untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aman nadharu ana punutai nadhar li ajlin nikahi, krana arai nikah. Lah ini bagi orang jomblo-jomblo ya, yang mau nadhar, seorang laki-laki ingin melihat menadhar calon istrinya, faya juzu mongko wenang ilal wajhi maring wajah wal kafaini lan epek-epek loro fakot bloko. Kalau
seorang laki-laki yang punya niat benar-benar niat untuk menikah, bukan hanya ingin memandang wanita toh, tapi benar-benar dia itu bertujuan berkomitmen untuk menikahi dia, ya, menikahi calon calon-calonnya, ya, calon-calonnya, calon, nah, ini bakal calon, gambarnya bakal calonnya, maka boleh dia itu memandang wajah dan kedua telapak tangan, tapi ya sekedar untuk mengetahui apakah dia itu klop. Nah, kalau jodoh itu begitu. Kalau jodoh itu ketika sudah memandang kemudian hati udah klop. Lah, melihat kedua tangannya itu melihat menjadi cerminan dari seluruh tubuhnya. Terkadang kan ono kan ya wajahnya glowing tapi tangannya kumus-kumus. Nah, itu berarti kan menunjukkan bahwasanya seluruhnya itu memang kumus. Wajah itu kan hanya olesan saja. Nah, minal khurrati saking wadon merdeka wa ilama maring barang ada kang ngeliyani apa ma ing barang bena surati kang tetep ing dalam antaran udel warubati lan dengkul minal amati saking amat. Ya ape tuku amat maka boleh memandang ma baina surati war rubba. Wa ya juzulan menang an-nadharu apa ningali ilal ajnabiyati maring wong wadon liya fil wajhi dalam wajah fakot bloko li syahadati krana arai syahadah napa krana arai nyekseni wal muamalati lan muamalah. Lah kalau muamalah jual beli, muamalah hutang piutang itu hanya diperbolehkan memanjang wajah, tangan tidak. Tetap hukum dalam Imam Syafi'i, madzhab Syafi'i itu semua tubuh bahkan wajah dan kedua telapak tangan. Nah, ada kaul-kaul yang memperbolehkan wajah dan kedua telapak tangan boleh, itu ada. Ya nggak apa-apa. Bukan berarti kok kemudian yang membuka wajah dan kedua telapak tangan ini kemudian masuk neraka, ya enggak. Kan ada kaul yang memperbolehkan. Cuman kalau ditingkatkan maka lebih baik. Enggak menyalahkan ya, yang membuka wajah dan telapak tangan enggak menyalahkan karena ada kaul yang memperbolehkan. Wa ilal amati lan maring amat inda syiraiha ing dalam nalikane tuku amat bima ing dalam barang ada kang ngliati apa al aurat ing aurat min zahiril badani saking jabane awak. Kalau wanita amat dalam membelinya maka boleh, yang tidak dibolehkan adalah aurat daripada amat tersebut. Wa mabaina surati war rubba. Wa juzulan menang an-nadharu apa ningali ilal ajnabiyati maring wong wadon liya wa masiha lan ngepok ajnabiyah lil mudawati krana nambani fil mawadi ing dalam pira-pira panggonan alati kang yahtaju kang butuh sapa wong to dokter ilaiha maring mawade walau farjan senajan iku farji. Lah kalau tujuan melihatnya itu adalah untuk mengobati, benar-benar mengobati loh ya, hanya panggonan-panggonan area-area yang perlu untuk diobati, itu boleh untuk benar-benar untuk mengobati, tapi dengan syarat apa? Bisyarti huduriman, kelawan syarat anane wong, kelawan syarat hadire wong yamna ukang nyegah sapa man al khalwata ing khalwat min mahramin bayane saking mahram wa nahwi lan sebadan mahram. Maka harus meskipun begitu boleh, tetap harus ada yang menemani, yang mencegah dokter dan pasien itu dari berkholwat, dari berdua-duaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun itu ajnabiyah, wanita lain, harus ada mahramnya seperti ibunya, kakaknya, adiknya, pamannya, ya, atau suaminya, ya, atau suaminya itu sendiri, itu harus ada di situ. Nggak boleh kemudian dibiarkan berdua-duaan, nggak boleh. Ya, nanti yang ketiga adalah setan. Babisar tifak di jinsin mu'alijin, babisar tifak di jinsin lan kelawan syarat ora anane tunggal jenis mu'alijin kang nandangi, dan syaratnya tidak ada yang melakukan dari yang sesama jenis. Artinya tidak ada dokter wanita, katakanlah, tidak ada dokter wanita yang
yang menangani pasien itu hanya ada satu-satunya ya laki-laki. Artinya berarti ketika kita itu bermudawah untuk berobat, kalau perempuan, kalau masih ada dokter perempuan, maka harus dipilih dokter perempuan. Kalau memang benar-benar tidak ada dan satu-satunya yang bisa mengobati adalah dokter laki-laki, maka syarat kedua adalah harus ditemani oleh mahram atau suaminya, halilnya, atau halilnya. Tidak boleh berdua-duaan. Ini saking apa nih agama iki ya? Saking oleh jogone nang marang perempuan. Nah, pada akhirnya tidak hanya perempuan toh yang terjaga, laki-laki juga terjaga agamanya. Wa yahrumulan haram an-nadhara paningali ilaiha maring ajnabiyya aidon harimane. Wa yajuzu bukan wa yahrum. Wa yajuzu lan menang an-nadhara paningali ilaiha maring ajnabiyya aidon harimane li ta'limil wajibi krana ngulangi perkara kang wajib faqat bloko. Kalau tujuannya itu untuk mengajari hal-hal yang diwajibkan, hal-hal yang wajib, yang fardu, maka boleh memandang wajah perempuan, wajah wanita ajnabiyah. Alaiha ing atase ajnabiyah kama qala kaya ngendikahu ing ma kama kaya keterangan qala kang ngendikahu ing ma As-Subki sapa Imam As-Subki wa ghairuhu lan liyane Imam As-Subki. Wa dzalika laki-laki sama seperti berobat, belajar itu sama seperti berobat. Wa dzalika utai mengkono jawazun nadhari li ta'limil wajib. Wa dzalika utai mengkono jawazun nadhari li ta'limil wajib iku inda fakdiman. Iku ing dalem ora anane wong yu'allimu kang ngulangi sapa man ha ing ajnabiyah minal maharimi bayane saking pira-pira mahram wan nisa ilan pira-pira wong wadon. Kalau memang tidak ada guru perempuan atau dari mahramnya sendiri yang mengajarkan, bisanya hanya kepada ajnabi orang laki-laki lain, maka itu diperbolehkan dan hanya perkara wajib. Perkara sunnah harus tertutup, harus terhijab. Kiasan ngono mau kiasan khalid dan kiasaken alal mudawati ing atase berobat, alal mudawati ing atase tombo. Jadi belajar sama seperti berobat. Ya kedua-duanya berobat sebenarnya. Kalau ke dokter itu berobat fisik, kalau ke guru itu berobat hati. Bismillahirrahmanirrahim. Inda ta'asuri ta'limi sama juga termasuk diantaranya diperbolehkannya ketika inda ta'asuri ta'limi dalam nalikane angele ngulangi miwara hijabin saking burine aling-aling. Umpamane kok ngulang, kemudian ada praktek-praktek yang harus dipraktekkan, ada hal-hal yang harus dipraktekkan, keterangan-keterangan yang harus dipraktekkan. Sementara ketika ada hijab ditutup, katakanlah dikai satir katakan, kemudian itu tidak bisa tersampaikan dengan baik, tidak bisa tersampaikan dengan benar katakanlah, maka itu boleh. Jadi sesuai dengan ilatnya, sesuai dengan faktor pendorongnya. Itu harus ada seperti itu. Enggak boleh kemudian los-losan, enggak boleh. Wala ya juzulan ora wenangan nadhara ningali ilaiha maring apa jenenge ajnabiyah li ajli ta'limil mandubi krana arahe ngulangi perkara sunah bikhilafil amrodi kelawan bedani amrod. Fa juzu mongko wenang an-nadhara ningali ilahi maring amrod li ajli krana arahe ta'limil mandub. Jadi ya tadi berkaitan dengan wajib. Iki hukum kan level-level ya. Para ulama itu kan ya beda-beda pendapat ya, yang ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Nah, kuncinya satu, amnil fitnah. Kuncinya satu, amnil fitnah. Nah, faktor-faktor ini, keterangan-keterangan ini untuk menjaga itu agar tidak terjadi fitnah. Karena saya itu alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk mengajar di pondok putri, dan pondok putrinya itu ketika yang mengajar itu laki-laki semua memakai hijab. Itu adalah bagi saya itu adalah sebuah
sebuah penghormatan ya, sebuah penghormatan karena saya bisa mengajar dan dengan kondisi yang seperti itu lebih menjaga hati saya. Tambahane kok kanduk mujibiyah ngono lho ya, kanduk mujibiyah. Kanduk di F Darul Furqan Langitan itu kan kalau perempuannya itu wajib berhijab. Itu Masya Allah. Jadi sesuai dengan apa yang saya berharap itu seperti itu. Wanita itu seperti itu berhijab sesuai dengan syar'i, gamane berpakaian syar'i ayyung rofna falayu dan sehingga kami bisa menjaga diri dari melecehkan, dari pandangan yang melecehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mau kada kaya mengkono-mengkono keterangan fi syarhin nihayati ing dalam syarah kitab Nihaya li Syekh Al-Misri, kedua Syekh Al-Misri alal ghayati ing atase kitab Ghayatut Takrib li Abi Suja, kedua Abi Suja. Syekh Mansur Syekh Al-Misri, Syekh Al-Misri itu punya kitab Syarah Nihaya yang itu adalah mensyarahi kitab Ghayatut Takrib punyanya Syekh Abi Suja. Ini keterangannya dalam sebuah kitab ya, dalam sebuah kitab. Mungkin dari keterangan-keterangan kitab lainnya berbeda. Dan itulah perbedaan para ulama. Perbedaan para ulama di situ. Bukan berarti yang lain kemudian salah, enggak. Ya. Makanya dalam Basul Masail tidak ada yang hak. Ini hak ini kebenaran. Bukan, kebenaran itu milik Allah. Kalau masih dalam ranah ijtihadi, kalau dalam area ijtihad itu bukan hak, itu adalah as-shawab. Masih banyak pertentangan pendapat, itu as-shawab yang benar. Bisa jadi di situ aswab, lebih benar. Itu bisa. Ini benar, ini lebih benar, lebih sempurna kebenarannya, itu bisa. Bukan al-haq tapi as-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awwalu fi bayani huquqi zaujati al-wajibati ala zauji. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.